Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, di mana kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwandi Tirmidzi, yang dimana kita akan mengkaji kembali pembahasan gharar dalam jual beli. Terkait dengan gharar, yaitu ada ketidakjelasan. Kita sudah lihat beberapa penjelasan awal-awal tentang pengertian gharar, itu jual beli yang tidak jelas kesudahannya, antara ada dan tidak ada. Unsur untung ruginya bersifat spekulatif. Kemudian gharar ini jika banyak itu haram, jika sedikit tidak masalah. Kemudian yang terakhir kita bahas, setelah melihat gharar itu ada dalam akad, ada juga dalam objek akad, juga ada macam-macam baik jahiliyah, jual beli jahiliyah, ada baik hasah, baik mulamasah, baik munabadah, ada baik habalil habalah, ada baik madhamin dan malaqih. Nah, terakhir yang kita bahas kemarin, yang ini juga banyak ditanyakan karena problem yang sering terjadi ini dalam jual beli online, yaitu kita bahas jual beli lewat situs web. Kalau sekarang bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook. Karena ada beberapa ketentuan. Kalau jual belinya itu jual beli emas dan perak dan jual beli mata uang, ini merupakan komoditi ribawi, barang ribawi. Syaratnya harus tunai. Ya, syaratnya itu harus tunai. Yadan biyadin. Mau beli emas berarti ada uang, ada emasnya. Ditukar di tempat. Juga setelah itu kita lihat bagaimana kalau selain emas dan perak, selain mata uang. Nah, jika ada yang jual online, ada di sini beberapa bentuk. Yang pertama, pemilik situs atau pemilik akun Instagram atau Facebook itu memiliki barang. Maka selama tidak ada unsur gharar, ada spesifikasi jelas, maka tidak masalah di situ. Spesifikasi yang disebutkan itu seperti melihat langsung. Maka tidak boleh spesifikasi ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan berarti jadi gharar di situ. Ada juga bentuknya pemilik situs atau akun Instagram atau Facebook itu jadi agen. Dia punya kesepakatan dengan pemilik barang. Dia jual atas nama pemilik barang berarti. Lantas dia nanti mendapatkan komisi. Maka sifat ini namanya wakil. Agen ini posisinya sebagai wakil. Dia statusnya sama seperti pemilik barang. Namun dengan catatan ya, barang telah dimiliki sebelum dijualkan oleh agen. Jangan sampai ya seperti kita bahas kemarin, masih dimiliki orang lain,
masih di tempat orang lain, itu sudah dijual. Ada yang order beras 1 ton lewat agen, terus agen ini bilang sama pemilik toko A, yang nanti kerjasama dengan agen ini, nah, barangnya yang 1 ton ini belum ada di toko A ini. Agen beritahu, nah baru ya sudah terima uang, kemudian nanti dia beli di sana. Ya. Terjadinya transaksi di awal ini akhirnya jadi menjual barang yang belum dimiliki. Ya, menjual barang yang belum dimiliki. Konsumen nanti punya kerugian adalah ketika dia sudah bayar seperti itu, bisa jadi yang agen ini nggak amanat, yang ini nggak amanat, akhirnya konsumen yang rugi. Jadi itu yang ditekankan kemarin. Jangan sampai menjual barang yang bukan miliknya atau belum dimiliki. Ya, terus bisa bentuknya yang ketiga, pemilik web atau pemilik akun Instagram atau pemilik akun Facebook itu belum memiliki barang, juga bukan sebagai agen. Maka seperti ini tidak sah hukum jual belinya. Ini menjual barang yang bukan miliknya nantinya. Nah, solusinya kemarin ditawarkan oleh Ustadz Irwandi, jika ada dari konsumen itu ingin beli, maka terjadi ijab itu cuma permohonan, tidak dianggap sebagai ijab ya. Jadi ada pengisian formulir gitu, atau ada format pengiriman yang dikirim lewat WA. Ya. Yang dikirim tadi cuma permohonan. Cuma permohonan di sini berarti suatu waktu dia bisa batalin gitu, nggak boleh dipaksakan. Kemudian pemilik situs itu tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Artinya dia harus beli barang dulu, dia punya stok barang dulu. Nah, untuk atasi itu kata Ustadz Irwandi, ya pemilik situs tadi bilang sama, misalnya dia ambil dari toko lainnya lagi, dia bilang, saya beli pada kamu, tapi kasih saya ikhtiar syarat, tenggang waktu 1 minggu misalnya. Saya takut nanti konsumen ini nggak jadi beli. Nah, jika ini dipenuhi maka jual belinya sah, keuntungannya itu halal. Adapun kemarin yang Ustadz Irwandi kritisi adalah jika dianggap itu akad salam, bayar tunai di depan. Karena akad salam di masa silam itu tujuannya dibayar di muka untuk mendapatkan harga murah. Saat beli ini di bulan Ramadan misalnya, mau diambil nanti di bulan Syawal, saat beli di bulan Ramadan, ya, harganya lebih murah karena mau bayar di muka. Nanti dia dapat barangnya di bulan Syawal. Bukan nanti harganya sama. Nah, itu kenyataan yang terjadi sehingga beliau tidak menganggap ini sebagai bentuk akad salam. Ya. Akad salam yaitu tunai, ya, bayar tunai di depan. Artinya jual beli pesan. Karena seperti itu bukan hakikatnya akad salam yang dimaksud. Baik, sekarang kita lihat ada jasa titip. Jasa titip ini bisa jadi nitip langsung. Ya, saya dengan Mas Rudi misalnya, saya punya uang, Mas Rudi pergi ke Jogja dulu, ini uang saya. Tolong beli kebutuhan saya, ini harganya 1 juta. Ya. Bawa ini terus dia bawa kembali. Nah, itu nitip itu. Kalau ini insya Allah no problem, gak ada masalah. Karena dia beli terus dia bawa lagi, nitip. Nanti akan kita lihat penjelasannya. Bisa jadi juga dikasih uang, yang ini sudah tawarkan, saya ambil keuntungan sekian ya. 1 juta, dia minta keuntungan 1.050.000. Nah, itu nanti ada juga penjelasannya di sini. Nah, ada problem lagi, yaitu gimana kalau kita pesan nitip online. Ya, ini Ustadz Irwandi sebut dengan titip beli online, atau kita sebut dengan just tip. Jasa titip. Nah, sekarang kita lihat. Titip beli online. Dengan kemajuan teknologi, kebiasaan masyarakat pada umumnya yang bila ada kerabat, teman, atau handa taulan melakukan perjalanan ke sebuah kota atau negara, menitip untuk dibelikan barang tertentu. Kebiasaan ini sekarang dikembangkan lebih luas lagi dengan cara bila seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau negara, dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa titip beli.
maka para pengunjung tersebut melalui situs penyedia jasa titip membeli, maka para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang dari kota ke negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima. Lihat ya, uangnya bisa saja ditransfer di awal saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima. Ada dua kemungkinan ya. Bayar di muka. Ini saya nitip ya, ini saya transfer dulu ya 1 juta. Nah, dari 1 juta ini dia sebutkan barang yang hendak dibeli. Atau, sudahlah kamu beli barang saja nanti saya ganti nanti belakangan. Bisa jadi belakangan baru nanti dibayar. Terus. Keuntungan bagi penitip, dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ke kota atau negara yang dituju. Jadi dia nitip sama saudaranya, sedulurnya, keluarganya. Ya, nanti kamu beli ini ya, saya nitip ini ya, ini gitu ya. Nanti dia kan tidak keluarkan biaya besar, nggak keluarkan biaya tiket, biaya perjalanan, dia nggak keluarkan. Dia punya keuntungan di situ. Terus. Dan keuntungan lainnya, harga barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibanding harga barang yang sama yang dijual di kota penitip berada. Belum lagi keaslian barang lebih terjamin. Nah, lihat ya. Barang asli. Nah, siapa sih yang ingin beli barang original dari tempatnya langsung dapat harga murah? Ya kan? Dengan cara tadi titip tadi ya, dia dapat harga lebih rendah, dia nggak bayar ongkir, cuma nitip saja. Oh, asli loh ini, suatu kebanggaan kalau saat ini. Terus. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan, dia mendapatkan fee atau upah dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip. Salah satu situs yang memfasilitasi jasa ini menyatakan, kami tidak mengambil keuntungan dengan menaikkan harga barang yang akan dibeli. Jadi harga barang nggak naik, di situ ditulis ya. Terus fee per satu barang yang dipesan Rp20.000 di luar ongkos kirim. Nah, fee per satu barang itu 20.000. Nah, namun ada ongkos kirimnya di sini, di luar ongkos kirim. Ya. Jadi intinya dia sampaikan di sini sudah ada fee, ada upah di depan. Jadi saya ingin jelaskan tadi berarti ada bentuknya just tip. Tadi ya bisa jadi bayar di muka. Ya bisa jadi bayar di muka, bisa jadi bayar belakangan. Ya. Terus keuntungan tadi bagi si penitip, apa keuntungannya tadi? Dia dapat harga murah. Terus barang ori. Nah, sekarang bagi yang dititipkan. Dia itu dapat keuntungan ada fee. Fee di sini sudah ditetapkan di awal nih ya. Sudah ditetapkan di awal. Yang masalah itu kalau kita seenaknya saja naik-naikkan ya, harga barang tadi nggak beritahu. Harga 1 juta. Ya. Terus nitip tadi ya. Dia dapat dengan harga sebenarnya 700.000. Ada untung 300.000 itu. 300.000 ini dia nggak beritahu. Ini kan nggak amanat seperti itu. Beda kalau dia terus terang di depan ya. Atau setelah barang dibeli dia beritahu. Ini saya dapat barang itu ternyata 700.000 nih. Jadi saya 300.000 ini gimana? Nah, kalau pihak penitip itu bilang, sudah untuk kamu saja itu untuk perjalanan di sana, untuk anak-anakmu atau untuk kebutuhanmu di sana, ya berarti bebas. Masalahnya itu kalau ini tidak diridhoi. Ya, terus sekarang ada bentuk lainnya lagi yang sekarang kita kenal dengan Gojek dan GoFood, ya. Jasa layanan titip beli ini juga ada pada aplikasi Gojek. Produk ini dikenal dengan Shopping dan GoFood.
Nah, di sini ada lagi dalam Gojek itu berupa shopping dan GoFood. Ya. Shopping atau belanja dengan layanan ini, pemesanan dapat membeli semua kebutuhan tanpa Pemesan dapat membeli semua kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Gojek Indonesia akan membelikan semua barang yang dibutuhkan dan langsung mengantarkan ke tempat pemesan dengan catatan barang tersebut memiliki harga kurang dari 1 juta rupiah. Nah, lihat ya, kurang dari 1 juta rupiah. Terus Gojek Indonesia akan meminjami pemesanan uang terlebih dahulu. Kemudian setelah barang pesanan diterima, maka pemesan wajib mengganti uangnya ditambah biaya transport ojek. ya, terus GoFood atau delivery makanan. GoFood memberikan pelanggan kemudahan dalam layanan pesan antar makanan. Caranya, pemesan klik fitur GoFood untuk memilih kategori makanan yang diinginkan. Pemesan juga bisa klik Near Me untuk menemukan restoran yang posisinya paling dekat dengan pemesan dengan harga yang tertera pada aplikasi. Akan tetapi, harga yang tercantum di GoFood merupakan harga perkiraan dan pemesan nantinya akan membayar sesuai dengan tagihan. Pengemudi Gojek menalangi pembelian makanan terlebih dahulu sampai dengan 1 juta rupiah dengan syarat total makanan yang dibeli masih dapat ditransportasikan dengan motor. Biaya pembelian makanan dibayarkan tunai ditambah biaya transport ojek dari restoran ke tempat pemesan. Nah, di sini disebutkan biayanya itu dibayarkan tunai dan ditambah biaya transport ojek dari restoran ke tempat pemesan. Nah, sekarang itu baru gambaran ya dari Ustaz Irwandi sebutkan. Sekarang kita bahas hukum titip belinya. Kita masuk pembahasan intinya, hukum titip beli. Ya, silakan. Hukum titip beli. Kemudahan dari jasa titip beli ini sangat terasa bagi pengguna jasa dan kemudahan merupakan salah satu maksud dari syariat Islam. Maksud yang kemarin kita bahas itu tujuan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhuma yang beliau utus ke penduduk Yaman untuk mendakwahkan Islam. Yassiru wa la tu'assiru wa basyira wa la tunaffira. Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan. Beri kabar gembira dan jangan beri kabar ketakutan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus namun bila dalam transaksi terdapat hal-hal yang diharamkan, maka kemudahan tersebut berubah menjadi kesusahan di dunia dan di akhirat. ya, untuk kasus titip beli pertama, di mana seseorang yang akan bepergian dititipkan untuk membelikan suatu barang, terdapat dua kemungkinan dalam cara pembayaran antara penitip dan yang dititip. Bisa jadi penitip mengirimkan uang kepada orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang, dan bisa jadi penitip menyerahkan uang setelah orang dititipi membelikan barang dengan uang miliknya terlebih dahulu. Nah, sekarang rinciannya. Bila uang yang digunakan oleh orang yang dititipi untuk membeli barang adalah uang penitip yang dikirim ke rekening orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang, maka dari tinjauan fikih muamalat, akad ini adalah wakalah bil ujroh. Nah, lihat ya, wakalah yang model pertama ini wakalah bil ujroh. Apa itu artinya? Atau mewakilkan untuk membelikan barang dengan imbalan fee. Mewakilkan untuk membelikan barang. Dia mewakilkan untuk membelikan barang lantas dengan imbalan fee. Ya, ini namanya wakalah bil ujrah. Terus maka Rp20.000 adalah ujroh atau imbalan atas jasanya membelikan barang. Hukum akad wakalah bil ujroh boleh berdasarkan dalil-dalil berikut. Nah, kesimpulannya wakalah bil ujroh itu boleh. Jadi yang pertama tadi dia sebutkan di awal, transfer dulu dari setiap item yang dibeli kami tarik keuntungan Rp20.000. Nah, seperti ini boleh. Uang di depan ya, ingat ya. Ini kasusnya adalah uang di depan. Ya, terus.
Firman Allah Ta'ala yang mengisahkan tentang Ashabul Kahfi yang tertidur dalam suatu gua selama 300 tahun lebih, lalu pada saat terbangun mereka mewakilkan kepada salah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota membelikan makanan. Ya, fab'asu ahadakum biwarikikum hadhi ilal madinati falyanzur ayyuha aska ta'aman falyatikum birizkim min. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Al-Kahfi ayat 19. Terus ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwa mereka Ashabul Kahfi yang berjumlah 7 orang mewakilkan kepada salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan ke kota. Hal ini menunjukkan bolehnya mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan makanan. Bila hukum akad wakalah ini boleh, maka dibolehkan juga mengambil upah dari transaksi tersebut sebagai imbalan atas jasa yang halal dari orang yang menerima perwakilan. Nah, sekarang dalil yang kedua dari hadis. Kalau tadi ada kisah Ashabul Kahfi, ada 7 orang situ. Ada salah seorang di antara mereka diutus untuk membeli makanan di kota. Nah, lantas titipkan tadi. Dia titip, mewakilkan titip berarti. Kalau ini boleh, maka kalau ada imbalan juga ditambahkan dalamnya sebagai jasa. Nah, itu juga dibolehkan. Nah, sekarang hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar kepada Urwah radhiyallahu anhu agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi SAW. Maka ia mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan 2 ekor kambing dengan uang 1 dinar. Dalam perjalanan menuju Rasulullah SAW, ada seseorang yang menawar seekor kambing yang dibawa Urwah seharga 1 dinar, maka ia pun menjualnya. Sesampainya di hadapan Nabi SAW, Urwah memberikan kepada Nabi SAW 1 dinar ditambah seekor kambing. Nah, lihat ya, ketika pergi Urwah itu dikasih uang 1 dinar. Ia membelikan seekor kambing untuk Nabi SAW. Maka ia tawar-tawar, ternyata di pasar ia menawar dia dapat 2 ekor kambing. Dengan uang 1 dinar tadi. Lantas dia pulang menuju Rasulullah SAW, ada seorang yang nawarkan, saya mau beli kambing itu 1. Maka dia bawa pulang 1 ekor kambing. Kambing tadi yang orang mau tawarkan tadi, yang mau minta untuk dibeli, itu dapat 1 dinar lagi. Ya, maka ketika itu dia bawa pulang 1 ekor kambing plus 1 dinar. Sesampainya di depan Nabi SAW, Urwah memberikan kepada Nabi SAW 1 dinar ditambah 1 ekor kambing. Lihat, ini kan nitip ini. Rasul SAW nitip. Urwah di situ dapat 2 kambing. Padahal 1 dinar ini harus 1 kambing, namun dia pintar nawar, dia dapat 2 kambing. Bawa pulang akhirnya dapat 1 kambing plus 1 dinar. Nah, terus lihat keterangannya. Dalam hadis ini memang tidak dijelaskan tentang upah untuk yang dititipi, karena yang dititipi yaitu Urwah melakukannya sukarela tanpa imbalan. Nah, lihat, Urwah itu lakukan sukarela tanpa imbalan. Terus, jika dia meminta imbalan di awal, hukumnya boleh. Ini hukum titip beli yang uangnya diterima oleh orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang. Nah, jadi kasusnya sebenarnya hampir mirip karena dia dikasih uang di awal gitu. Seandainya dia mau minta keuntungan pun juga dibolehkan. Terus, adapun jika yang dititipi membelikan barang terlebih dahulu menggunakan uangnya dengan syarat nantinya akan diganti oleh penitip, maka akadnya adalah qard, atau di mana pihak yang dititipi meminjamkan uang kepada penitip untuk dibelikan barang titipan. nah lihat ya, jika yang dititipi beli dulu. Ya, jika barang yang dititipi itu beli dulu, yang dititipi itu beli dulu, maka kasusnya ini jadi ini sama dengan qard. Artinya meminjamkan. Ya, qard itu meminjamkan. Terus, pada dasarnya hukum akad qard adalah mubah atau boleh selagi tidak ada riba pertambahan untuk pemberi pinjaman atau utang. nah lihat ya, asalnya hukumnya boleh. Qard juga boleh seperti itu. Boleh.
Asalkan apa? Tidak ada riba pertambahan untuk pemberi pinjaman. Asal tidak ada tambahan. Asal tidak ada tambahan. Ya. Untuk pemberi pinjaman. Berarti yang meminjamkan uang itu kan yang dititip. Dia tidak dapat keuntungan di situ asal tidak ada tambahan di situ. Nah, lihat terus. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ma min muslimin yukridu musliman qardon marratain illa kana kasadaqati marratin. tidaklah seseorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya 2 kali pinjaman, melainkan dia telah bersedekah 1 kali sebesar nominal pinjaman tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya 2 kali pinjaman, melainkan dia telah bersedekah 1 kali sebesar nominal pinjaman tersebut. Maka statusnya kalau dalam memberikan pinjaman di sini ya cuma menolong orang saja, maka dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Terus ada keterangan. Namun, yang terjadi dalam transaksi titip beli bentuk yang pertama, di sana terdapat tambahan atau keuntungan bagi pihak yang dititipi, yang sekaligus sebagai pemberi pinjaman kepada penitip sebesar harga barang yang dipesan dengan tambahan Rp20.000 per item. Nah, Rp20.000 per item tadi yang dianggap sebagai fee, itu dianggap sebagai tambahan. Ya, itu dianggap sebagai tambahan. Maka status ribanya itu di situ nantinya. Coba lihat keterangannya. Maka wallahu alam, titip beli dalam bentuk ini hukumnya riba dan haram berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Nah, berarti jika ada tambahan itu riba dan dihukumi haram. Terus Sekalipun orang yang dititipi beralasan bahwa fee Rp20.000 itu merupakan imbalan jasa mencari barang. Hukum haram ini berdasarkan larangan Rasulullah SAW menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli dan termasuk dalam hal ini jual beli jasa. Lihat ya, kalau ada yang bilang itu kan cuma fee, maka hukum haram ini berdasarkan lagi dalil. Akad pinjaman, kan tadi pinjaman ya, dengan akad jual beli itu digabungkan. Ya, akad jual beli yang dimaksud ini adalah jual beli jasa. Tadi fee itu kan jual beli jasa, terus ada pinjaman lagi. Berarti alasan yang lainnya di situ ada Nabi SAW katakan la yahilu salafun wa bai'un. Situ ada salaf dan bai' itu jadi satu. Salaf dan B itu jadi satu. Terus dibaca hadisnya. Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Kan situ ada salaf pinjaman. Kan pinjamkan uang dulu, terus ada baik jual jasa di situ. Ini dua ini digabungkan tidak boleh berdasarkan dalil ini. Terus Ijarah adalah akad jual beli jasa. Maka hikmah larangan hadis di atas karena pemberi jasa memang tidak mengambil keuntungan dari akad qard. Akan tetapi sangat memungkinkan dia untuk mengambil keuntungan dari akad jasa atau ijarah. Dan itu memang yang terjadi, di mana pihak yang dititipi meminta fee dari jasa membelikan barang selain penggantian harga barang ditambah ongkos kirim. Dan keuntungan dari akad pinjaman adalah riba. Nah, keuntungannya tadi pokoknya dihukumi riba. Lihat perkataan dari Ibnu Rushd. Ayakul ishtari li sil'ata kadza bi asyrati naqdan wa ana abta'uha minka bi isnai asyara ila ajalin. Fadzalika haramun la yahilu wa la yajuzu li'annahu ajalas dada fi sil'atin. Wa fi qawli Sa'idin ibnul Musayyib la ujrata lahu bihalin li'anna dzalika tatmimun lirriba. Seseorang berkata, belikan untukku barang dengan spesifikasi ini seharga 10 dinar. Nanti saya akan membelinya dari Anda seharga 12 dinar dengan cara tidak tunai. 10 dinar suruh beli ya.
Nanti saya bayar nih 12 dinar. Nanti saya nyicil. Terus ini hukumnya? Ini hukumnya haram, tidak halal dan tidak boleh karena ia telah memberikan pinjaman yang berlebih atau riba. Menurut Said bin Musayyib bahwa orang yang dititipi tidak boleh mendapatkan upah atau fee karena dengan adanya fee tersebut maka terjadilah riba dengan sempurna. Nah, kalau ada fee di situ terjadilah riba dengan sempurna kata Ibnu Rushd. Kalimat Ibnu Rushd ini sudah tegas nih ya, tentang model yang kedua tadi yang dititipi beli dulu. Terus ini dikategorikan riba karena bentuk akadnya bukanlah jual beli antara penjual kedua dengan pembeli kedua, melainkan pembeli kedua mewakilkan kepada penjual kedua untuk membelikan barang seharga 10 dinar dengan meminjamkan uang kepada penjual kedua terlebih dahulu. Karena pembeli kedua mengatakan, belikan untukku. Ini adalah pinjaman, maka penjual kedua tidak boleh mengambil keuntungan sebanyak 2 dinar dari piutangnya. Nah, terus Kalaulah fee itu adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dititipi, seperti ongkos transportnya dari penginapan menuju tempat penjualan barang yang dititipi, ini dibolehkan. Akan tetapi, biaya real tersebut tentu dalam jumlah tetap berapapun item barang yang dititipkan bukan ditentukan dengan harga 20.000 per item. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan situs yang menerima layanan titip beli. Nah, lihat, kalaulah fee itu adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dititipi seperti ongkos transport nggak hitung per item. Ya. Biaya realnya itu tentu dalam jumlah tetap berapapun item barang yang dititipkan, bukan ditentukan dengan harga 20.000 per item. Ya. Dia bukan hitung per item. Namun secara total nih, oh ini biaya transportnya 100.000. Ya sudah, itu untuk semua. Bukan nanti dia tetapkan untuk per item ini saya tetapkan 100.000, bukan. Nah, jadi tadi ada dua bentuk ya. Yang pertama wakalah bil ujro transaksinya, yang kedua ini qardun. Meminjamkan. Kalau di sini ada jasa fee di situ sebagaimana kata Ibnu Rushd itu jadi riba. Dan tadi ada larangan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Nah, terus sekarang solusi. Agar transaksi jenis ini dibolehkan syariat, hendaklah dibuat akad pada saat pemesanan dalam bentuk akad janji untuk menjual dari pihak yang dititipi dan janji untuk membeli dari pihak penitip dengan syarat janji ini tidak mengikat. Nah, lihat ya, solusinya ini hampir mirip dengan bahasan kita kemarin ketika kita bahas situs online tadi, situs web ya. Jadi kalau monitif itu sifatnya adalah tidak mengikat. Jadi di sini dibolehkan syariat hendaklah dibuat akad pada saat pemesanan dalam bentuk akad janji. Ingat ya, akadnya itu buat akad janji. Akad janji itu nanti tidak mengikat. Untuk kasus yang kedua tadi ya. Ya, terus. Maka nantinya yang akan terjadi adalah akad jual beli antara penitip dan yang dititipi, bukan akad wakalah bil ujroh yang digabungkan dengan akad pinjaman qard yang telah diharamkan syariat. Maka nantinya yang akan terjadi adalah akad jual beli. Nah, jadi dia janjikan gini, ya baik saya akan belikan barangmu, saya cari dulu ya. Dia sudah miliki. Jadi barang itu sudah dimiliki, jadi miliki barang dulu. Ya, miliki barang dulu, kemudian nanti dibayar. Ya, ini sama juga. Bayarnya belakangan. Nanti minta bayar belakangan gitu. Ya, minta bayar belakangan. Nah, untuk solusi ini jadinya jual beli. Berarti ya gampangannya sewaktu-waktu bisa di-cancel. Ya, sewaktu-waktu bisa di-cancel. Dan itu
menunjukkan itu cuma janji saja, tidak mengikat. Kalau mengikat, ya, ya caranya kayak tadi itu. Bisa bagusnya sih uang di muka. Jadinya wakala bil ujroh. Kalau enggak minta fee sama sekali kalau uang belakangan. Ya, enggak minta fee sama sekali. Nah, terus lanjutkan. Dengan konsekuensi orang yang dititipi yang berperan sebagai penjual boleh menjualnya dengan keuntungan yang diridhoi kedua belah pihak. Nah, dia jual terserah berarti. Terus pihak penitip? Pihak penitip dan pihak yang dititipi, sebagaimana boleh juga pihak yang dititipi menjualnya ke pihak lain yang menginginkan barang yang sama, yang tidak menitip untuk dibelikan barang sebelumnya, tanpa harus menyebutkan harga pokok pembelian barang dengan resiko. Jadi nggak usah sebutkan harga asli barang tadi, jual saja gitu. Ya, terus? Dengan resiko yang mungkin terjadi pada pihak yang dititipi, bahwa pemesan mungkin tidak jadi membeli barang yang telah dipesannya. Harus siap nanggung resiko barang tidak jadi dibeli. Siap menanggung resiko. Apa tadi? Barang, maaf, tidak jadi dibeli. Dan di sini kalau transaksinya itu jual beli, ngapain beritahu harga pokoknya? Jual saja, dia ambil. Dia sudah tadi yang sini sudah pesan ya, tapi nggak mengikat nih. Baik, saya cari barang dulu ya. Kamu nggak boleh bayar ya. Tunggu barang saya ada dulu. Dia cari ya. Modal dari sana 1 juta, dia jual 1.500.000 misalnya. Nih, saya jual nih. Maka statusnya jadi jual beli. Ya, jual beli 1.500.000. Seandainya 1.500.000 ini dibayar cicil, kan dia sudah punya barang, boleh juga. Boleh bayar cash, kalau sudah punya barang tadi, boleh bayar nyicil. Yang penting nggak kerjasama dengan pihak ketiga. Namun tadi ya, sekali lagi ya, siap menanggung resiko barang tidak jadi dibeli. Nah, ini yang harus diperhatikan. Adapun untuk Gojek dan GoPay, ya ini masih dilanjutannya dari Ustaz Irwandi. Ustaz Irwandi ada berikan solusi juga ini. Gojek, untuk GoFood, untuk GoPay juga transportasinya nanti menggunakan aplikasi online-nya. Nah, nanti kita akan bahas pertemuan esok hari insya Allah. Jadi besok itu pembahasannya tentang lanjutannya ini masih Gojeknya dan GoPay-nya. Insya Allah. Baik, itu saja. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang pelan-pelan tadi itu bisa dipahami ya tentang jasa titip. Berarti kesimpulannya hukum titip beli itu ada bentuknya wakala bil ujroh, ada bentuknya itu qardun. Ya. Kami buka telepon, silakan hubungi di 0812 281 85131. Bisa lewat WA, yang telepon insya Allah dilayani langsung. Monggo. Ada telepon. Ya, ada telepon, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan berdasarkan tadi yang Ustaz Assalamualaikum. Pak, bisa diulang dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dafa dari Jakarta. Oh iya, yang kemarin tanya. Ya, gimana Abu Dafa? Ya, tadi mendengar penjelasan Ustaz dengan titip tadi. Iya. Dan dengan landasan dari Al-Kafi sama hadis Rasulullah tadi ya. Ya, hadis kalau tadi. yang order saya itu dibikin sebagai titipan bahwa mereka titip beli, ya kan, ke saya, ke pabrik tersebut, kan mereka tahu saya bukan punya barang, pasti saya bilang saya mau beli dari pabrik itu memang kan. Berarti Bapak nggak diperbolehkan? Iya, tapi tidak boleh mengikat berarti. Maksudnya? Maksudnya tadi kata Ustadz Irwandi itu akad janji saja, tidak mengikat. Tapi dia bayar duluan. Seperti yang tadi Rasulullah titip uang 1 dinar. Nah, itu berarti itu jadi kalau nitip uang duluan jadi wakala bil ujroh. Jadi wakala bil ujroh, terus Bapak manfaatkan uang itu beli kan? Beli. Dengan saya bisa nawar, berarti kan saya dapat harga lebih bagus kan?
Ya, mewakilkan untuk belikan barang dengan imbalan fee. Iya. Apakah boleh saya pakai dalil tadi yang Ustaz sebutkan? Terus setelah itu barang Bapak beli. Iya, Bapak, saya beli, kirim. Dengan di situ ada ongkos kirim, termasuk. Di situ ada bayar PPN, pajak, termasuk, ya kan? Dari sini langsung sudah ditetapkan keuntungan dan dia tahu juga. Iya, ya, saya bilang bahwa harganya dari pabrik segini, saya ada untung segini dulu. Saya bilang. Ya, pastinya begitu kan. Kalau ini sih nggak masalah. Ya, saya takutnya malah jadi kayak saya mencari pembenaran kan gitu. Tapi karena Ustadz tadi sebut ada dalil tadi Al-Kahfi bisa nitip barang, boleh mengambil keuntungan, ya kan? Iya. Terus, Tadi nah, nitip terus ambil keuntungan di situ, betul. ya saya bilang ya saya belikan Anda di pabrik ini, orang mereka tahu ya, saya bukan produsen ya kan? Iya. Barangnya Sudah di luar seperti negeri itu, itu, apa di dalam negeri saja? dalam negeri. Dalam negeri. Nanti ini masih berlanjut terus nih Pak. Ini sampai nanti supply kontrak ini. Kayaknya itu Ada kan. lagi ya? Iya, itu Ya nanti udah. kaitannya dengan itu juga. Tapi sementara Ya, ya itu solusinya. sebentar, oke. Nanti kita lihat lagi mungkin ada. Iya. Jadi itu sementara Baik, solusinya Pak. berarti jadi akadnya itu wakalah bil ujroh. Oke. Berarti uang Baik. di muka semua, ya tak? Betul, betul, Uang di muka terus nanti belikan. betul. Mm-mm. Ya, Baik, Pak. terus dapat fee ditetapkan. Tadi boleh. Baik, Pak. Baik. Ada satu lagi, Ustaz? Iya, silakan. Boleh? Kemarin 2 hari yang lalu Ustaz bilang mengenai emas dengan emas, dan di situ Ustaz juga sebutkan currency mata uang asing. Betul, Ustaz? Iya. Nah, apakah kita beli money changer itu harus cash dengan cash, atau ya saya pernah beli dengan langganan saya money changer, ya saya transfer uangnya, nanti saya ambil duitnya. Nah, itu baiknya langsung itu. Kalau bentuknya dalam jumlah besar, kan nggak mungkin juga kita bawa cash, malah beresiko. Jadi Bapak transfer ke dia, terus Saya transfer ke dia, nanti dia kirimkan dolarnya ke kantor kita, umpamanya. Apakah boleh seperti itu? Tapi kan kalau Ustaz sebut tadi uang dengan uang, berarti kan tidak boleh seperti itu. Harus cash, atau gimana? kemarin Ustaz Irwandi sebutkan itu kalau lewat ATM itu langsung. Masuk kartu ATM, change langsung. Dia beli misalnya dengan dolar, dolar langsung tertukar, langsung dia bayar dengan dolar. Betul. Nah, tapi dia ada jeda nih, karena langganan kan dia akan antarnya nanti, tapi dalam hari yang sama. Dalam hari yang sama, tapi dia ngantarnya nanti. Ya, uang dan itu dipastikan itu tidak diapa-apain karena itu uang Bapak berarti kan? Betul, betul. Mereka biasanya memang udah komit dan harga juga udah terlock, umpamanya 15.000, ya 15.000. 15.000, 15.000, dan itu pokoknya dia cuma tinggal nganter saja. Tinggal nganter saja. Kalau lihat dari ininya ya boleh, nanti saya cek lagi di pernyataan Ustaz Irwandi di bagian riba itu. Nah, itu karena Ustaz bilang itu uang dengan uang, wah jangan nggak boleh saya bilang dengan transfer. Ya, amannya sih langsung memang, tapi ini masalah risiko tadi yang Bapak sebut. Kadang-kadang dalam jumlah besar kan nggak, ya untuk kedua belah pihak nggak aman kan jadinya. Iya. Udah, itu aja Ustaz. Iya Pak. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, bisa lewat ini WA. Ustadz izin bertanya, bolehkah kita menjalankan suatu acara, kemudian vendor dari saya sendiri sehingga menentukan untuk sendiri, seperti membeli barang sendiri untuk keperluan acara? Coba diulang. Bolehkah kita menjalankan suatu acara, kemudian vendor dari saya sendiri sehingga menentukan untung sendiri, seperti membeli barang sendiri untuk keperluan acara? Saya masih rancu dengan pernyataannya. Lanjut lagi yang kedua. Ana punya pinjaman uang ke saudara.
dan saudara memberi kelonggaran bisa mengangsur pinjaman uang tersebut. Dan bila mengangsur pinjaman dengan uang dan juga barang dagangan ana yang dibutuhkan saudara ana tersebut, bisakah Ustadz? Diulang coba. Ana punya pinjaman uang ke saudara. Dan saudara memberi kelonggaran bisa mengangsur pinjaman uang tersebut. Ya, berarti boleh diangsur terus. Dan bila mengangsur pinjaman dengan uang dan juga barang dagangan ana yang dibutuhkan saudara ana tersebut, bisakah Ustadz? Coba saya masih belum ini. Coba dibaca ulang lagi. Coba saya baca. Ana punya pinjaman uang ke saudara dan saudara memberi kelonggaran. Bisa mengangsur. Dan bila mengangsur pinjaman dengan uang dan juga barang berdagangan anak yang dibutuhkan saudara anak tersebut, bisakah Ustadz? Punya pinjaman uang ke saudara dan saudara memberikan kelonggaran, ya silakan bayar terserah. Dan bila mengangsur pinjaman tadi dengan uang dan juga barang dagangan anak yang dibutuhkan saudara anak tersebut, bisakah Ustadz? Bisa, asalkan dengan keridhaan dia, kalau itu yang dimaksud. Terus baik, ada telepon ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Edi, Mas. Di Bitung, Bekasi. Iya, silakan Pak Edi. Mau nanya, Pak. Iya. Ada sebuah bisnis jasa pengiriman paket. Iya. Jika kita bergabung menjadi anggota, kemudian menginformasikan ke orang lain, lalu mereka bergabung, kita akan memperoleh fee dan poin. Dan poin itu bisa ditukar sesuai dengan nilai poin tersebut. Nah, hasil dari jasa itu, kita akan jasa dari pengiriman itu, kita akan memperoleh komisi. Gitu skemanya, gimana itu? Riba atau enggak ya? Jadi Bapak punya apa tadi usahanya? Bisnis jasa pengiriman paket atau barang. Iya, terus orang kirim barang lewat Bapak? Iya, iya. Iya, terus? Nah, kalau kita menginformasikan ke orang lain, maka dari perusahaan kita akan memperoleh fee sekitar 50%. Sekadar menginformasikan pada orang ya, lain? menginformasikan ke orang, mereka gabung, kita dapat 50%. Kita dari mereka gabung itu 2 juta, kita 50% kita dapat 1 juta. Ini yang 1 juta itu untuk perusahaan, seperti itu, Ustaz. Ya, terus gabung tadi pakai bayar? Bayarnya itu, misalnya 2 juta, maka saya dapat fee 1 juta, karena dapat fee itu 50%. Terus yang dibawa lagi ada downline lagi dibawa, masuk lagi, bayar lagi? Iya. Nanti Bapak lagi dapat dari downline yang di lapis kedua lagi gitu? Iya. Kalau yang bawa yang bawa. Ya, misalnya ada 2 lapis di bawah Bapak, berarti Bapak juga dapat keuntungan? Iya. Kalau ada sampai 3 lapis juga Bapak tetap dapat keuntungan? Iya. Terus itu sampai berlapis-lapis? Iya. Gitu ya? MLM ini berarti Pak? Ya kan bentuknya seperti MLM kan? Jejaring seperti itu. Kenapa? Halo? Iya. Bentuknya nanti seperti MLM, itu sebuah sistem penjualan langsung di mana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapat imbalan bonus. Bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur. Terus ke bawah seperti itu. Nah, di sini nanti ada ketentuannya nih di buku Ustaz Irwandi tentang MLM tadi. Ada problem dan masalah di situ. Wallahu a'lam. Kalau mereka ngebantahnya seperti ini, jadi kenapa mereka bukan MLM, tapi mereka aplikasi marketing sama dengan produk lain. Ketika menjual sesuatu maka kita akan dapat komisi. Dan seperti ini,
Coca-Cola, pabrik nggak mungkin melakukan penjualan botolan ke customer langsung, distribusinya melalui distributor, agen atau warung. Ketika customer beli Coca-Cola di warung, otomatis agen distributor dan pabrik dapat passive income. Seperti itu, Ustaz. Atau seperti saya jualan kurma misalnya. Ketika seorang reseller jualan kurma, otomatis orang tersebut saya kasih komisi. Kayak gitu, Ustaz. Mereka yang bertanya seperti itu. Nih Pak, lihat nih. Ini yang punya barang satu ini. Terus ada 2, 3, 4. Bapak kan kalau punya barang satu, ini kan cuma dapat keuntungan dari sini. Ini beli dari Bapak, Bapak dapat keuntungan dari situ. Yang ini beli lagi, di bawahnya beli dari Bapak yang di sini, maka dapat keuntungan dari sini saja. Dan seterusnya kayak gitu kan? Betul. Kalau gabungnya misalnya orang tersebut agen, maka kita dapat 50%. Kalau distributor, kan ada 2 tuh, agen sama distributor. Kalau distributor kita dapat fee-nya pada saat orang tersebut itu tuh mengirim barang, itu juga dapat keuntungan berapa persen gitu. Iya. Nanti insya Allah saya akan sampai di pembahasan MLM, nanti akan lebih jelas lagi tentang itu. Saya masih hukumi masalah di situ. Wallahu a'lam. Iya. Baik, lewat WA lagi. Ya. Penjualan hewan contoh sapi betina hamil, apakah termasuk gharar, Ustadz? Sapi betinanya beli utuh dengan anaknya sekaligus nggak masalah, karena barangnya jelas. Ya, karena tidak yang di dalam itu jadi ikutan, yang di dalam itu goror yang jadi ikutan, maka tidak masalah kalau goror jadi ikutan. Ya, ada telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Arif dari Bandung, izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Saya punya saldo e-wallet ya. Kemudian kalau diskon itu kan bisa juga ditafsirkan hampir sebagai keuntungan dalam peminjaman ya, Ustaz ya? Iya, kordon, dalam kordon. Ya, kemudian kan kalau misalkan ternyata, mubazir nih kalau nggak dipakai keuntungannya, boleh nggak itu misalkan saya belikan untuk disedekahkan gitu, karena mubazir daripada nggak dipakai gitu, Ustaz. Iya, berarti tidak boleh pakai untuk pribadi, kasih ke orang lain. Berarti kalau misalkan dikasihkan orang lain itu boleh-boleh saja itu, Ustaz, daripada nggak dipakai gitu, Ustaz. Iya. Mungkin berarti untuk saya pribadi karena nggak dipakai saya, mungkin saya nggak termasuk bagian dari dosanya gitu, Ustaz. Iya, tidak boleh dipakai untuk pribadi, nggak boleh. Oke, gitu aja, Ustaz. Jazakumullah khair atas penjelasannya, Ustaz. Baik, terus WA. Saya pernah memfoto suatu barang di toko. Iya. Lalu saya pasarkan di sosial media tanpa sepengetahuan pemilik toko. Dan waktu itu ada seseorang yang berminat membeli barang yang saya pasarkan di sosial media. Iya. Lalu saya meminjam uang keluarga untuk membeli barang yang saya pasarkan di sosial media dan menjualnya kembali kepada orang yang berminat tadi. Apakah cara itu boleh, Ustadz? Jadi dia pasang barang, memfoto spesifikasi, iya, Ustaz. Barang belum dimiliki. Terus setelah itu ada yang berminat lalu membeli dengan meminjam uang saudara, Ustaz. Membeli dengan meminjam uang saudara dengan syarat kalau ada yang pesan itu tidak mengikat. Jadi cuma dijanjikan saja. Baik, saya carikan barangnya dulu. Terserah tadi dia mau beli barang dengan cara pinjam uang saudara, nanti barang itu dibeli cash nggak masalah. Tapi dia janjikan ke pembeli, ini saya cari barang dulu, barang belum saya miliki. Ketika barang sudah ada, dia telepon lagi. Kalau yang pesan tadi akhirnya sudah lepas, pergi, maaf saya nggak jadi, ya harus ridho. Resikonya seperti itu. Terus. Bagaimana ada telepon ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dari Medan, Sumatera Utara, Ustaz. Iya, silakan. Gini, Ustaz, saya kan ada ngambil KPR rumah nih dulu 5 tahun yang lalu. Iya. Rumah kredit bank, Ustaz. Iya, terus. Nah, jadi kan kita kan ada niat hijrah lah. Jadi mau saya tanyakan, kalau misalnya rumah ini yang saya kredit ini, Ustaz, berarti harus dikembalikan ke bank ya, Ustaz ya? Apabila masih berjalan dia masih terhitung riba ya, Ustaz? Bapak tinggal bayar berapa kali lagi? Masih ada 5 tahun lagi, Ustaz. Masih ada 5 tahun lagi.
Kalau mau lunasi Iya, saat Ustaz. ini bisa nggak? Bisa Ustaz ya, mesti harus kita bayar semua sisanya Ustaz. Iya, Sesuai maksudnya dengan akad mau di lunasi awal. saat ini bisa nggak? Mau bayar saat ini, Hmm. saat ini saya masih mampu Ustaz untuk bayarnya cicilannya. Tapi- Hanya saja kan pernah saya dengar itu kan tetap hukumnya riba Ustaz. Iya, masalahnya riba. Namun kan Bapak sudah bayar, itu nanti jadi milik Iya. Bapak. Dosa ribanya dosa sendiri. Namun kalau masalah kepemilikan ketika Bapak sudah lunasi, jadi milik Bapak di situ. Iya benar. Nah, sekarang apa bisa dilunasi saat ini juga dengan semuanya itu lebih dipercepat lagi daripada nunda 5 tahun. Ya untuk secara ekonomi saya belum mampu Ustaz. Nah, belum mampu. Berarti resikonya ya nyicil dan terus menyesali apa yang dilakukan tadi. Saya mau paksakan Ya Ustaz. bayar langsung agak sulit. Gak ada solusi. Iya, Ustaz. Nanti kena Apakah- penalti besar lagi gitu. Apakah mau dilepas? Bapak rugi sudah bayar 5 tahun kalau sudah bayar. Iya Ustaz. Serba salah kan? Iya. Tapi kan Ustaz ada sebuah ayat saya dengarkan Ustaz, apabila kita melepaskan sesuatu di jalan Allah, Allah akan mengganti lebih baik gitu Ustaz. Karena saya juga seorang mualaf Ustaz, baru 4 tahun saya mualaf. Nah, kira-kira kalau Bapak lepas rumah tadi mampu nggak? Ya saya kontrak Ustaz. Jadinya ngontrak. Iya Ustaz. Kalau sudah lepas berarti sudah tidak urusan lagi bayar-bayar. Tidak ada Ustaz. Hanya saya tidak memiliki rumah, saya jadi mengontrak gitu Ustaz. Ya, mungkin itu lebih baik. Alhamdulillah. Itu saja yang ditempuh, lebih bagus. Daripada berurusan 5 tahun lagi, belum tentu bisa mampu lunasi juga. Ya kalau 5 tahun lagi saya masih mampu melunasi Ustaz. Cumanya kan kalau saya lepas, saya rugi 5 tahun. Cumanya dengan ada perasaan di hati kan tetap itu saya melatih riba selama 5 tahun. Berarti bisa apabila saya meninggal dunia dalam keadaan riba gitu Ustaz. Iya, Masya Allah. berarti solusinya itu tadi. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik seperti Bapak sebut tadi. Ya Ustaz. Mudah-mudahan nanti Allah ganti dengan yang lebih baik seperti yang Bapak sebut tadi. Amin insyaallah. Iya. Ustaz. Terima kasih Ustaz atas Iya. jawabannya Ustaz. Iya, baik. Terus, Bagaimana hukum membuka jasa pengiriman uang baik melalui bank syariah maupun konvensional yang dimana kita mengambil keuntungan 5.000 sampai 2.000 per satu kali transfer? apa tadi pengiriman uang apa itu? Coba diulang. Bagaimana hukum membuka jasa pengiriman uang Jasa pengiriman uang terus ya. baik melalui bank syariah maupun konvensional yang dimana kita mengambil keuntungan 5.000 sampai 20.000 per satu kali transfer, Ustaz. Itu jasa untuk mengirimkannya, jadi tidak ada masalah di situ. Konsekuensinya kalau kita transfer juga ada biaya kirim sama ya. Ini tidak ada bentuk sorof ya, penukaran uang dengan uang enggak. Namun yang ada itu transfer tadi, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada telepon. Ya, ada telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Saya Ilham dari Jakarta. Ya, silakan Pak Ilham. Mau bertanya sebelumnya untuk titik beli online ini. Jadi misalkan kita ini misalnya mau beli produk atau jasa Ustaz. Nah, produk yang kita mau beli ini dia hanya tersedia dari kredit. Nah, dari kita kan kita nggak punya kartu kredit nih. Misalkan ada teman yang punya kartu kredit dan kita titip belinya melalui dia, itu apakah bisa gitu? Bisa berarti Ustaz, hukumnya boleh? Jadi ketika mau beli barang terus? Jadi memang pembeliannya itu hanya bisa melalui kartu kredit. Pembeliannya hanya bisa kartu kredit. Berarti Iya. nitip lewat teman. Kak, kebetulan teman ada yang punya kartu kredit gitu kan. Ya. Jadi kita bayar uang sejumlah barang tadi termasuk ongkosnya kepada teman itu cash. Nah, nanti yang beli itu atas nama temannya dengan menggunakan kartu kredit dia. Gitu. Uang cashnya di depan apa di belakang? Uang cashnya di depan. Ya, nggak masalah. Jadi kita langsung kasih uangnya ke dia, baru dia proses pembeliannya gitu. Iya. Jadi cuma Berarti boleh, sekadar Ustaz. mengganti saja kan, berarti dia nggak dapat uang Iya juga. betul, kayak pengganti. Iya, nggak ada masalah. Itu nggak ada hukum ribanya juga yang kayak gitu. Yang masalah itu di dia. Nanti kalau masalah kartu kreditnya nanti dia penuhi akad riba, ya di masalah di dia. Oke, baik Iya. Ustaz.
Itu aja dari saya pertanyaannya. Iya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, Kum. Terus? Bagaimana hukum jual beli emas dengan harga berjenjang? Seperti misalnya 1 gram 500.000, 5 gram tidak 5 kali 500.000, tapi cuma 2,4 juta. Ya, berarti dia kasih diskon terus. Dan bagaimana bila ada beberapa harga, misal harga konsumen, harga reseller, dan harga agen? Nggak masalah. Yang penting tadi kalau jual beli emas cash, harus cash di tempat. Dengan makin beli banyak, makin murah, nah itu keuntungan seperti biasa pedagang kasih seperti itu tidak masalah. Yang penting cash. Terus. Ada telepon Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Iya. apa hukumnya misal kita membeli barang lewat e-commerce atau misalnya sebut saja dua sapi. Kita beli harga barang seharga 100.000 dengan ongkir 53.000. Nah, di Shopee menyediakan voucher gratis ongkir sebanyak 50.000. Akhirnya kita hanya membayar ongkir sebesar 3.000 rupiah saja. Apakah kita boleh menggunakan voucher gratis ongkir 50.000 itu sehingga kita mendapatkan keringanan ongkir sebanyak 50.000, Ustaz? Baik, sebentar. Ketika beli itu di marketplace berarti ya? Iya, betul. Marketplace itu sebenarnya cuma menyediakan istilahnya itu tempat pedagang-pedagang jual di situ. Nanti ada pedagang A, pedagang B, pedagang C. Pedagang A, ibu beli dari pedagang A sejatinya di situ. Iya kan? Iya. Ibu belinya itu pada pedagang A. Sebenarnya bukan pada Shopee-nya. Shopee cuma menyediakan tempat. Kemudian ibu pesan ke pedagang A ini kan? Iya. Terus ketika pesan deal harga, ya, atau deal harga, lantas ibu transfer. Iya kan? Transfer, saya lagi bahas prosesnya dulu ya. Transfer, Iya. terus yang terjadi di marketplace itu uang ibu akan ditahan sampai nanti dari pihak pedagang A ini kirim barang sudah diterima, baru nanti ditaruh uang ke pedagang A, baru diberi uang pada pedagang A. Uangnya masih ditahan di situ. Gitu ya prosesnya ya. Maka transaksi jual beli ibu itu yang mengikat itu ketika ibu sudah transfer kan berarti? Iya, betul. Nah, itu sudah transfer. Kemudian ada jasa dari marketplace, ibu dapat diskon berupa ongkos kirim. Ongkos kirim dikurangi gitu ya. Betul, Ustaz. Nah, jadi misalnya 100.000, tadi berapa ongkos kirimnya? Misalnya ongkos kirimnya 53.000. Terus Nah, dikasih diskon? Dari pihak marketplace-nya memberi diskon ongkirnya, gratis ongkirnya 50.000. Jadi saya hanya membayar ongkir sebanyak 3.000 aja, Ustaz. Ibu hanya membayar ongkir sebanyak 3.000 saja. Iya, karena 50.000-nya dapat diskon dari si pihak marketplace-nya. Ya, baik. Jadi yang transaksi ibu itu dengan pedagang A ini jual beli, terus ibu dapat bonus dari pemilik marketplace, ya, dan ibu dapat tadi 50.000 keuntungan. Kemudian setelah itu barang sampai, marketplace bayar ke pedagang A tadi. Yang jelas marketplace bukan jual sesuatu pada ibu, namun yang jual itu pedagang A. Namun karena tempatnya itu dipakai, ibu akhirnya dapat keuntungan di situ dengan dikasih ongkos kirim yang dibuat jadi potongan 50.000. Jadi secara ini sih tidak masalah. Meskipun kita bayarnya sejumlah barang top ongkirnya nggak apa ya, Ustaz? Iya, itu bentuk baik dari si pemilik marketplace. Oh, siap. Ya. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Iya, Kum. Baik, terus silakan. Afwan, di luar tema Ustadz, kalau di bulan Syawal ingin puasa Syawal, perempuan harus mengkodok puasanya dulu, tapi kalau dia mengkodok puasa dulu, tidak sempat melakukan puasa Syawal karena khawatir akan segera haid lagi. Solusinya bagaimana, Ustaz? Solusinya tetap kodok puasa. Dalam mazhab Syafi'i kayak gini keterangannya. Kan wanita haid itu ketika di bulan Ramadan dia punya uzur tidak bisa puasa. Bagi yang tidak punya uzur tidak bisa puasa,
seandainya dia dahulukan puasa Syawal, baru qada puasa, dari sisi puasanya sah. Pahala pokok sunnah dia dapat, puasa sunnah dia dapat. Namun dari pahala yang disebutkan dalam hadis, karena hadis kan sebutkan gini, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lantas dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa setahun penuh. Nah, pahala sempurna setahun penuh tidak dia dapat. Kalau dia dahulukan puasa Syawal daripada qada puasa. Namun kalau dibilang dia puasa sunnah enggak? Iya. Dia puasa sunnah, tapi pahala ini tidak dapat. Pahala ini baru dapat kalau qada lakukan dulu, lalu diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi solusinya yang paling bagus qada dulu, biar dapat pahala sempurna ini. Kalau enggak, dia cuma dapat pahala pokok saja, pahala setahun penuh enggak dapat. Kalau memang mau cuma pahala pokok saja dari puasa sunnah, ya sudah enggak masalah. Namun kalau ingin pahala setahun penuh sebagaimana tuntutan dalam hadis, berarti qada dulu puasa Ramadan, di qada yang kurang-kurang ketika Ramadan, baru kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, terus. Ustadz Afwan, saya mau tanya, apa hukumnya jika kita membeli emas dari seseorang yang mendapatkan emas tersebut dari pelelangan pegadaian? Masalah dia dengan pelelangan pegadaian itu berbeda lagi. Kalau mau beli langsung berarti harus cash saja. Syaratnya dengan dia saja. Entah dia dapat dari mana. Tapi kalau ini mau tanya mau beli emasnya, yang penting syaratnya tunai. Ada emas, ada uang. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, bisa lewat telepon langsung di. Iya, waalaikumsalam. Lewat telepon bisa fokus langsung. Iya. Ya, silakan. Dengan Bu siapa di mana? Dengan Ibu Mata di Jakarta. Ya, silakan Bu. Iya, Ustaz, saya mau nanya. Iya, bisa lewat telepon langsung Bu. Iya. Iya. Ya. Jadi saya kan pedagang Ustaz, punya barang. Lalu ada teman saya yang mau membantu menjualkan gitu. Iya, terus. Dia bilang dikirim aja fotonya gitu, nanti saya bantu jualkan. Nah itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Nanti dia bilang katanya nanti dari harga yang saya kasih misalnya dinaikkan 5.000 gitu, itu boleh nggak Ustaz seperti itu ya? Sedangkan dia nggak memiliki dulu barangnya gitu. Baik. Dia jual atas nama siapa? Atas nama dia berarti ya. Jadi kalau mau aman dia jual atas nama ibu. Oh gitu. Ya, kalau ibu punya merek A gitu, berarti ibu jadikan dia agen. Agen F misalnya. Gitu ya. Produknya F namanya ya. Maka agen si F. Maka orang-orang tahu dia tidak memiliki barang tadi. Tapi dia jadi agen. Okay. Agen itu posisinya sebagai wakil. Wakil berarti sama seperti pemilik barang. Nanti kalau ada fee yang ibu kasih, fee dia itu sebagai wakil tadi, nggak masalah. Oh gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya dia mau menjualnya, saya nggak tahu dia menjualnya berapa, itu boleh nggak Ustaz? Ya, bisa jadi ibu tetapkan kayak gini. Ini pokoknya ke saya 200.000 ya. Terserah kamu jual berapa, boleh. Oh boleh gitu Ustaz. Ya kan kalau dalam calo atau wakil kan boleh seperti itu. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Ya. Baik kita Ustaz, itu aja pertanyaannya. Syukran Ustaz. Ya. Naik dari WA lagi. Bagaimana kalau Ana sebagai agen dan dari pemilik barang atau distributor menitipkan barang dagangannya ke Ana sebagai stok untuk Ana jualan dengan pembayaran tempo ke distributor, jadi barang belum lunas. Kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Pembayaran tempo ke distributor. Coba diulang. Bagaimana kalau Ana sebagai agen? Sebagai agen, terus. Dan dari pemilik barang atau distributor. Pemilik barang ya, terus. Menitipkan barang dagangannya ke Ana sebagai stok untuk Ana jualan. Iya, terus nanti bayarnya nyicil. Iya Ustadz, dengan pembayaran tempo ke distributor. Jadi barang belum lunas. Kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Tidak masalah. Baik, terakhir lewat telepon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan Pak siapa? Dengan Aldo di Depok Ustaz. Ya, silakan Pak.
Ustaz mau nanya ini yang pertama untuk kalau kita menabung di bank konvensional, kemudian kita meminta untuk bunganya itu tidak diikutkan, artinya kita bisa merequest ke bank tersebut untuk bunganya kita tidak ambil gitu Ustaz. Nah, seperti ini apakah dibolehkan Ustaz? Yang jelas transaksinya tetap Bapak taruh uang di situ, itu transaksinya kordon, nitip tapi bukan nitip wadiah ya. Meminjamkan Bapak di situ, bukan nitip sebenarnya, meminjamkan. Jadi adanya bunga berarti jadi riba. Namun kalau Bapak tadi hapuskan bunganya berarti? Iya, kita meminta semacam perjanjian lah gitu kepada bank tersebut bahwa setiap yang menimbulkan bunga kita tidak ambil gitu. Jadi bunganya tetap sama bank tersebut gitu, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya bisa saja, dan yang jelas bukan hanya ini ya mau pakai bunga atau tidak, yang jelas ada di situ ini cuma sekadar darurat karena uang tetap akan dipakai gitu, dan mereka punya program misalnya pinjam meminjam uang kan tetap pakai uang Bapak juga, maka Bapak terlibat dalam transaksi mereka sebenarnya, sehingga tadi kita katakan darurat saja di situ. Oh, jadi maksudnya kita lebih ke merikan ke akad daruratnya saja. Iya. Seandainya Bapak membiarkan, seandainya tidak ada perjanjian kayak tadi atau terpaksa sudah ada bunganya di situ, Bapak keluarkan biar bank nggak manfaatkan untuk mutar sendiri, jadi Bapak yang manfaatkan. Saya tidak dipakai oleh bank tersebut. Iya, malah untuk kepentingan sosial lebih aman daripada dia pakai untuk muter, dia untung terus. Iya. Ustaz, yang kedua boleh Ustaz? Iya silakan. Terkait dengan pertanyaan si ibu yang sebelumnya yang tentang dia agen terus dia wakil dia menjualkan barang yang penting ke saya 200.000 gitu Ustaz kan. Berarti kan si agen ini boleh menaikkan harga gitu Ustaz ya? Iya, karena cuma sekadar ini saja tadi kan cuma dikasih tahu, nah berarti terserah dia mau jual berapa, nggak dibatasi. Anak kasusnya begini Ustaz, anak misalnya punya rumah, pengen menjual rumah anak misalnya menjual rumah, terus ada agen properti, dia menawarkan jasanya, saya bisa jualkan, seharusnya kan anak memberikan komisi terhadap harga yang 1M tadi kan tentunya Ustaz ya. Misalnya anak kasih 2,5% dari 1M kepada si agen properti tersebut kalau dia berhasil menjualkan rumah anak gitu kan. Ya terus? Kalau dia menaikkan harga rumah tersebut menjadi 1,2 gitu kan. Nah 200 jutanya itu milik dia. Nah itu boleh nggak dia sebenarnya Ustaz? Dia sebenarnya dibatasi harga atau tidak? Anak pengennya intinya 1M gitu Ustaz. Harga rumah tersebut. Oh yang penting ke Bapak 1M gitu kan? Iya. Ya, nggak masalah dia naikkan. Berarti dia boleh menaikkan harga 1,2 terus 200 jutanya buat dia gitu Ustaz? Iya, bisa. Oke. Bapak nggak usah kasih fee lagi kalau kayak begitu. Iya. Artinya fee-nya cukup dengan keuntungan yang dia dapati. Iya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Dengan telepon terakhir tadi berakhir juga pertemuan kita untuk pagi ini. Insyaallah untuk esok hari kita bahas mengenai Gojek dan GoPay. Ya, Gojek dan GoPay akan kita kaji insyaallah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta mengaji dengan berdakwah para salaf.